Bapak Ibu sekali lagi boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Boleh kasih salam sehati kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita sebab Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan saudaraku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, sama-sama angkat tangan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari dengan iman saudaraku katakan bersama di hadapan Tuhan kita. Katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, katakan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam, sama-sama angkat tangan. Hidupku ini, Amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Pemusik memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Amin. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Amin. Semesta alam, semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan kita, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita dudukkan hati kita pagi hari ini lebih lagi untuk merasakan hadirat Tuhan.
Dia Bapa yang baik buat setiap kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Sekalipun hari-hari ini mungkin saudara mengalami beban yang berat, pergumulan, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu baru. Kasih-Nya ajaib buat kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, tanggalkan segala bebanmu, tanggalkan setiap permasalahanmu. Mari kita datang menghampiri kaki Tuhan, menghampiri hadirat-Nya. Karena hanya di dalam hadirat Tuhanlah letak kekuatan kita. Hanya di dalam hadiratlah kita boleh mendapatkan sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Engkau hadir menjamah kami. Engkau hadir melawat kami. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak ditinggikan. Mari angkat sembahmu, angkat pujianmu. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami yang haus akan Engkau. Kami perlu, kami butuh Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Mari sama-sama nyatakan. Terima kasih. Engkau Bapakku yang baik. Aku yang baik. Kau sangat ku cinta. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Engkau yang kami perlu Tuhan. Kau yang ku perlu. Lebih dari segalanya. Kasih-Mu baik. Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, angkat tangan. Tak pernah berakhir. Kasih Amin. setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti. Berharap padamu. Amin. Kau segala. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Sama-sama kita nyatakan. Bapakku yang baik. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya Di dalam hidupku. Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Amin ya Tuhan. Engkau yang ku perlu.
ya Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata. Tak pernah berakhir berharap padamu. Amin. Mari umat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Dia yang baik, sama-sama nyatakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Di setiap kami Tuhan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita mau sembah Dia. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat pujianmu. Dia layak terima pujian, Dia layak terima penyembahan kita, sebab Tuhan Allah yang baik. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami angkat hati kami angkat sembah kami, sujud menyembahmu Tuhan. Haleluya. Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Jamah kami dengan api Roh Kudus, jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir, Engkau hadir. Kami perlu Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, kami butuh jamahan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan.
kedua tanganmu. Mari kita bersama-sama sembah Dia. Sekalipun dalam lembah yang kelam ya Tuhan, kami tetap melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Sekalipun di dalam beban yang berat, kami tahu Engkau Allah yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Roh Kudus Engkau hadir. Mari umat Tuhan angkat sembah-Mu, angkat pujian-Mu. Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir untuk melawat setiap kita. Dia rindu berjumpa muka dengan muka. Bagaimana kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau Bapa yang sangat baik ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari dalam hadirat Tuhan jemaat. Kau yang mengalami akan kebaikan Tuhan hari-hari di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usaha pekerjaan. Mari kita mau hampiri Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang terbuka. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Mari kita sama-sama angkat hati kita. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hadiratnya katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesus. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus.
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu bekerja buat setiap kami. Dan siang hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan juga setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus bekerja melawat setiap kami, sehingga melalui penyampaian firman-Mu kami boleh diubahkan, dikuatkan, dan mengalami Engkau sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Yesus, setiap umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama dengan iman katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa turun atas kita semuanya. Saya akan menyampaikan firman dengan judul hati yang lapang. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak enak, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Misalnya mungkin ada yang pacaran, sudah benar-benar mencintai tetapi diputuskan oleh pacar. Atau saudara menikah dan ingin hidup berbahagia tetapi pasangan berselingkuh, mengkhianati, dan rasanya engkau begitu pahit dan kecewa. Saudara bisa berdagang dan mengharapkan keuntungan besar, tapi ternyata ditipu orang, bahkan engkau punya hutang yang besar dan kita tidak tahu bagaimana bisa melunasinya. Saudara bekerja di sebuah perusahaan, ternyata kena PHK karena memang suasana pekerjaan makin merosot. Dan sebetulnya ada orang yang menurut saudara lebih pantas kalau dilakukan penciutan karyawan karena dia cuma bisa menjilat atasan tapi tidak pernah berprestasi. Tapi engkau yang mengalami hal semacam itu. Saudara-saudara, kalau tidak ditangani dengan baik, hal-hal yang mengecewakan itu akan membuat hidup kita menjadi pahit. Kita tidak ada sukacita, kita tidak bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang rohani. Nah, karena itu dibutuhkan hati yang lapang untuk bisa menerima kenyataan-kenyataan bahkan yang tidak cocok dengan harapan kita. Saudara, hati yang lapang dibutuhkan agar kita bisa berbahagia di dalam segala situasi. Orang yang berhati lapang adalah orang yang bisa menerima kenyataan, tidak pahit hati, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik kepada kita di waktu yang akan datang. Dan dengan keyakinan itu kita bisa move on, berjalan maju terus menghadapi segala kesulitan. Dan ini membuat kita makin dewasa secara rohani. Kita bisa mengandalkan Tuhan dan bersyukur di dalam segala keadaan. Hari ini saya ingin ajak saudara mempelajari kisah kehidupan Abraham, seorang yang punya hati yang lapang, sehingga berkat Allah melimpah. Bukan hanya pada masa hidupnya, sampai sekarang pun hidupnya bisa menjadi teladan. Abraham adalah bapa banyak bangsa. Abraham adalah bapa orang percaya. Dia adalah bapa leluhur dari bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Allah seringkali disebut dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya pernah ke kubur daripada Abraham ini, atau Ibrahim kalau orang Islam menyebutnya, di Hebron di daerah Palestina. Dan sampai hari ini Abraham atau Ibrahim itu dihormati setidaknya oleh 3 agama besar ini: Yahudi, Islam, Kristen. Kenapa hidupnya bisa menjadi dampak yang luar biasa? Karena satu hal yang tadi saya sampaikan, hati yang lapang, jiwa yang besar. Yang pertama, saya melihat orang yang berhati lapang cirinya suka berdamai. Kejadian pasal 13 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dari antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham membawa ponakannya Lot keluar dari Ur Kasdim, lalu menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka di sepanjang perjalanan. Domba-dombanya makin banyak,
Gembala-gembala Abraham, gembala-gembala Lot makin banyak. Tapi ternyata saudara-saudara, ketika lagi miskin rukun, udah kaya jadi berantem. Nah, ketika melihat situasi tidak baik itu, yang berantem memang bukan Abraham sama Lot, tapi anak buah Abraham dan anak buah Lot. Dan pasti memanas-manasi atasannya. Abraham panggil Lot ponakannya. Waktu itu ada orang Feris dan orang Kanaan, orang gak percaya sama Tuhan. Abraham bilang, Lot, malu kita. Lihat itu orang-orang gak percaya memperhatikan kita. Masa kita orang yang dipilih Allah ribut terus gara-gara warisan lagi. Kita ini kan saudara, kamu kan ponakan saya. Udah, kita cari solusi, jangan ribut, kita cari jalan damai. Saya lihat orang yang berjiwa besar, yang berhati lapang adalah orang yang tidak membesar-besarkan masalah, tapi masalah besar dijadikan kecil, masalah kecil dijadikan tidak ada. Yang mereka cari ketika ada masalah bukan siapa salah, tapi apa solusi, apa jalan keluarnya, yaitu jalan keluar yang membawa damai sejahtera bagi kedua belah pihak. Di dalam Ibrani 12 ayat 14a dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai. Kalau saudara berantem terus, kalah jadi abu, menang jadi arang. Artinya nggak ada untungnya, malah pertikaian akan merugikan semua pihak. Keluarga yang rukun adalah keluarga yang tidak saling menyalahkan orang lain. Saya ingin buktikan, saya benar, kamu yang salah. Itu ujung-ujungnya ribut terus, saudara. Tapi keluarga akan rukun bila kita mengutamakan kesatuan hati satu dengan yang lain. Itu akan terjadi ketika kita punya hati yang cinta damai. Ada orang yang memang bawaannya mau ngajak ribut terus, saudara. Lah kalau kita ladani kan repot yang model gini. Ya di sini berlakulah yang waras yang ngalah, yang lebih rohani yang ngalah. Karena mereka kan nggak ngerti apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, miliki hati yang penuh cinta damai. Karena Yesus itu adalah Raja Damai. Sehingga ketika Yesus bertahta di dalam hidup kita, bawaannya harus damai. Ada masalah, ada tantangan, gak semuanya aman. Tetapi solusi yang kita pikirkan adalah mendatangkan damai sejahtera. Dan saya percaya istri yang suka bikin ribut aja, itu gak akan bahagia hidupnya. Keluarganya akan berantakan. Tapi kalau ada istri, bagaimanapun suaminya belum bertobat, bikin masalah ini itu, tapi kalau istrinya takut Tuhan, cinta damai, pemulihan dan pertobatan bisa terjadi loh saudara. Saya pernah membaca kisah seorang tukang ledeng dari Inggris, kasarnya minta ampun, ngomongnya juga kasar, dan dia terlalu mendominasi istrinya. Istrinya itu kalau bisa nggak keluar-luar rumah, saudara. Apalagi suaminya ini sebetulnya Kristen KTP sih, tapi nggak pernah ke gereja dan melarang istrinya ke gereja. Ngapain ke gereja? Buang waktu. Sampai satu kali istrinya ngomong gini, Pap, ini kan hari Natal, masa saya nggak boleh ke gereja? Saya izin ya ke gereja. Oh Natal ya? Ya udah, kamu pergi. Tapi jangan telat loh. Telat 5 menit, saya kunci pintu. Biar kamu tidur di luar. Ayo kamu ikut sekalian ke gereja. Nggak mau, jangan ajak-ajak saya. Akhirnya istrinya pergi ke gereja. Pulang telat beberapa menit. Karena hari itu acara Natal agak lebih panjang. Dikunci, itu musim dingin. Salju mulai turun. Ketok-ketok pintu, nggak dibukain, menggigil. Berkali-kali dia bilang, suamiku kalau kamu nggak buka pintu aku bisa mati di sini. Hanya setelah sekian lama baru dibukain saudara. Nah suaminya udah siap, pasti istrinya akan ngomel-ngomel. Ternyata enggak, istrinya masuk ke dalam berganti pakaian hangat, lalu pergi ke dapur, bikin sup, ada mungkin teh hangat begitu. Dia bilang, ayo suamiku kamu juga pasti kedinginan kan, kita makan sup ini.
Suaminya bingung, kok nggak marah ini istri saya. Lalu kemudian ketika mulai makan, suaminya pikir pasti lagi makan. Dia akan ternyata enggak juga, saudara sekalian. Sampai akhirnya nggak tahan, suaminya tanya, Poli, istriku, kamu ini kan saya kunciin pintu di luar, kedinginan, kok kamu bisa nggak marah, kenapa ya? Istrinya baru ngomong, tahu nggak, banyak perbuatan dan perkataanmu itu menyakitkan hatiku. Kalau aku nggak kenal Tuhan Yesus, sudah dari dulu ku tinggal kamu. Tapi saya ingat kamu ini belum kenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Apalagi sekarang hari Natal, saya baru dengar cerita tentang Tuhan yang begitu mengasihi, bahkan rela berkorban datang ke dunia. Masa saya maki kamu? Suamiku, bertobatlah, percayalah sungguh kepada Tuhan. Jadi istrinya menginjili suaminya. Ini KKR, saudara-saudara, dengan satu orang jemaat mendengar khotbah, yang khotbah istrinya. Suaminya diam, saudara-saudara. Nggak terasa, ini orang kasar, nangis. Dia bilang, maaf istriku, aku salah kepada kamu. Keluarga mereka dipulihkan. Suaminya akhirnya menjadi penginjil yang dipakai Tuhan. Namanya Smith Wigglesworth. Dia dipakai Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Beberapa kali membangkitkan orang mati. Dia dikenal dengan sebutan Rasul Iman. Tapi gimana hal itu bisa terjadi? Karena ada suami, ada istri, yang hatinya penuh cinta damai. Jadi walaupun suaminya belum sungguh-sungguh bertobat waktu itu, dimenangkan karena kelakuan istrinya yang saleh. Saya percaya kalau ada pembawa damai dalam keluarga kita, rumah tangga akan diberkati, kita akan hidup rukun, harmonis, nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Yang kedua, orang yang berhati lapang seperti Abraham punya ciri sedia berkorban. Yang pertama suka berdamai, yang kedua sedia berkorban. Kejadian 13 ayat 9 sampai 11. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham mengupayakan damai. Dan karena harus ada solusi yang dilakukan, ternyata Abraham mengambil langkah kedua. Dia bersedia berkorban demi terwujudnya perdamaian itu. Abraham itu yang ngajak Lot, tetapi dia tawarkan Lot dulu yang milih bagian. Dan Lot ini memang ponakan kurang ajar, saudara sekalian. Yang dia pilih itu yang bagian subur, Alkitab bilang seperti taman Tuhan. Taman Tuhan itu kan Eden. Wah, ini seperti Eden, subur, makmur. Jadi di waktu dia pilih itu yang disisakan buat omnya apa? Tanah padang pasir, kering, tandus. Saudara-saudara, tapi Abraham ngalah loh. Dia bilang ya udah, ambil aja. Saya nggak apa-apa kok di tempat yang kering. Di sini saya melihat hati yang bukan hanya sekedar rela mengalah, tapi rela berkorban. Kalau sekarang berkorban uang, berkorban harta, berkorban hak, dia tidak pertahankan haknya, dia mau mengalah. Ini kalau orang nggak hatinya lapang, besar jiwanya, nggak mungkin melakukan hal semacam itu. Ada orang yang sampai kecil-kecil dia urusin. Bahasa Jermannya apa itu? Mirikitiwil, begitu ya saudara. Masalah kecil digede-gedein. Abraham bilang nggak apa-apa, ambil. Aku yang ajak kamu, kamu pilih bagian bagus, aku dapat jelek, nggak apa-apa. I'm fine. Tuhan akan memelihara hidup saya. Hati Abraham adalah hati yang berkemurahan, hati yang rela berkorban. Dan saya tahu ini bukan sekedar satu tindakan sesaat, karena di kemudian hari ketika Tuhan minta Abraham mengorbankan anaknya yang terbaik, yaitu Ishak, dia rela melakukannya untuk Tuhan.
Jadi rela mengorbankan anaknya aja mau, apalagi mengorbankan tanah atau tempat tinggalnya. Ini dasar hatinya apa? Lapang hati, gede hati, saudara-saudara. Tuhan gak bisa berkati orang yang volume hatinya sempit. Suka iri lihat orang lain. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Wah, yang model gini sulit diberkati Tuhan. Tapi hati yang besar, hati yang lapang, itu berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Saya pernah khotbah di Manila, di Filipina. Dan saya ingat malam minggu sebelum besoknya pelayanan, saya diajak makan di sebuah restoran. Restorannya ini all you can eat ya, semua bisa dimakan. Termasuk sendok piring garpunya kalau mau, saudara sekalian. Dan saya lihat ini panjang sekali, banyak sekali makanan. Saya sudah beberapa kali menikmati yang model buffet, all you can eat itu. Misalnya kalau kita nginep di hotel kan seperti itu. Tapi ini bukan hotel, ini restoran. Dan makanannya jauh lebih banyak dari yang ada di hotel tersebut. Di hotel-hotel yang saya pernah kunjungi. Wih, saya bilang hebat juga ini. Banyak banget, segala macam saudara. Cuma pinter juga yang punya restoran. Piringnya kecil. Loh kita bolak-balik boleh, mau 100 kali juga boleh. Lah kita ambil, duduk, makan. Habis, datang lagi, makan, habis. Udah 3 kali mah kesel saudara, udahlah. Nggak sih, gitu saudara. Jadi saya pikir pinter juga ya. Ini berlimpah-limpah, tapi tergantung dari pisinnya itu. Kecuali kalau kita bawa piring sendiri yang gede, kita bisa menampung lebih banyak. Saudara tahu, berkat Allah itu luar biasa. Tapi kalau volume hatimu sempit, saudara hanya bisa terima sedikit. Tapi kalau volume hatimu diperluas, engkau akan bisa menerima perkara-perkara ilahi yang Tuhan berikan. Dan orang yang volume hatinya luas, cirinya rela berkorban. Kalau saudara hanya ingin untung, gak mau berkorban, gak mau menabur, gak mau melakukan kebaikan, sulit diberkati Tuhan. Orang yang diberkati itu mau jadi bendaharawannya Tuhan. Bendahara itu menerima dari sumbernya, mengalirkan kepada orang lain. Kita kecipratan. Tapi kalau kita mau cuma terima-terima, gak mau menabur, bahkan rela berkorban bagi orang lain, bagaimana mungkin sumbernya bisa memberikan hal itu kepada kita? Abraham mengalah. Tapi saudara tahu, mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu artinya memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menjadi hakim yang adil bagi kita. Banyak kita pikir kalau saya mengalah saya kalah. No, mengalah adalah mengizinkan Tuhan menjadi hakim bagi kita. Dan apa yang terjadi setelah Lot mengambil bagian yang terbaik dan menyisakan yang buruk kepada Abraham? Kejadian 13 ayat 14 dan 15. Setelah Lot pergi, langsung firman Tuhan datang. Bunyinya begini. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Abraham sama Lot duduk atau berdiri di atas bukit melihat situasi yang ada. Lot bilang, aku ambil yang itu. Oke, kamu pergi. Setelah pergi, Tuhan bilang, Abraham, sekarang kamu lihat ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Muter. Saudara-saudara, waktu dia muter, Tuhan bilang, semua yang kamu lihat, aku berikan kepadamu. Itu kan termasuk yang diambil sama Lot, saudara sekalian. Jadi orang yang mengambil bagiannya lebih awal dengan cara yang tidak benar, akan kehilangan semuanya. Lot itu satu kali seluruh hartanya dijarah oleh raja-raja timur, saudara. Bahkan kemudian hujan api dan belerang menghanguskan seluruh miliknya. Bahkan istri Lot jadi tiang garam. Lot selamat karena malaikat memaksa, tapi anak-anaknya moralitasnya rendah. Dia bilang, waduh gak ada laki-laki, kita bikin bapak kita mabok, lalu kita bersetubuh dengan mereka, dengan dia. Maka akhirnya 2 anak perempuan hamil daripada Lot ini. Jadi waktu dia melahirkan, ini anak ngomong apa? Papa apa engkong? Kira-kira begitu saudara.
Oh, kehidupan yang ancur-ancuran karena apa? Mementingkan diri sendiri. Tapi Abraham diberkati oleh Allah secara luar biasa. Saya percaya sampai hari ini, kalau saudara rela berkorban, mau menolong orang lain, mau menabur, maka ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Siapa yang percaya hal itu terjadi? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Jadilah orang yang bermurah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya beberapa hari yang lalu mendengar percakapan antara Jonathan Christie, seorang pebulu tangkis nasional yang pernah jadi juara Asian Games, dengan Daniel Mananta. Dan Jonathan Christie bicara tentang bagaimana dia dari sejak awal, bahkan dalam keluarga yang miskin, selalu diajar mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Dan terus dia lakukan. Malah sekarang pergumulannya lebih besar katanya. Karena dulu uang saya sedikit, sekarang uang saya besar. Masih tetap kasih perpuluhan atau tidak? Tapi ketika dia belajar melakukan itu, Tuhan juga memberkati. Mari kita lihat klip ini. Satu yang aku tahu, ketika kita memberi, kita tuh gak akan kekurangan gitu loh. Dan itu selalu aku tanamin bahkan sampai sekarang. Justru kalau dulu tantangannya gak terlalu berat, karena prize money-nya belum terlalu besar. Sekarang yang lebih lagi. Dan satu itu kata-kata pelatih yang gak pernah lupa dari Coach Henry. Ketika dulu kamu dapat prize money 1 juta, kamu nyumbangin 100.000 perpuluhan. 10% soalnya. Sekarang kamu 1 miliar, kamu harus nyumbangin 100 juta. 100 juta. Kamu ikhlas gak? Kalau kamu gak ikhlas, kamu mending minta sama Tuhan gaji kamu 1 juta lagi. Mau gak? Ya. Gitu kan? Ya kita ngeliat, ya gue ngasih 100 ribu sama 100 juta. Ya. Tapi kan sebetulnya yang kamu dapat tuh lebih banyak gitu loh. Ya. Dan ketika kamu kasih ke orang yang memang butuh, itu tuh pasti akan diganti sama Tuhan. Berkali-kali lipat bahkan. Yang kita gak sadar duitnya tuh tiba-tiba ada aja gitu loh. Bener. Pernah, maksudnya kayak tiba-tiba akhirnya lu dapet setelah lu donasiin misalnya ke si anak yang lu hubungin di dokter di Solo itu, abis itu ternyata emang Tuhan membalas dengan berkali-kali lipat. Banyak, sering, dan itu selalu. Itu bukannya apa ya, istilahnya tuh mungkin terjamin lah itu loh. Ketika memberi, dikasihnya itu banyak banget. Contohnya mungkin waktu Asian Games. Oke. Asian Games, jadi waktu itu kita dikasih bonus 1,8 miliar atlet yang peraih emas. Berarti lo harus ngasih 180 juta. No, waktu itu aku udah niatan 50% dari itu. Duit 900 juta. Okay. 900 juta. Dan itu aku nggak mikir, oh gue harus potong pajak dulu, apa segala macam, itu tuh gak ada pikiran sama sekali. Gak lu pikirin, oke. Yang penting gue bisa apa istilahnya kan bernazar ketika itu ke Tuhan, kalau memang ini kesempatan aku untuk juara Asian Games, aku pengen kasih donasiin ini 50% dari bonus ini. Wow. Jadi dia cerita, kalau aku menang jadi juara Asian Games, aku nggak kasih perpuluhan, 50% aku berikan kepada orang yang membutuhkan. Dan terkabul, saudara. Orang pikir bodoh banget ya, ngapain kasih uang sebanyak itu? Kamu yang usaha, kamu berjeda lelah sampai keringetan, latihan luar biasa. Dan belum tentu juga bisa memperoleh hadiah sebanyak ini lagi kan. Tapi dia genapi nasarnya. Dan dia kemudian bilang, gak lama itu tawaran untuk menjadi bintang iklan datang. Dan dia mendapat uang 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dia dapat sebagai hadiah juara Asian Games. Saya percaya orang yang menabur, rela berkorban, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ciri yang pertama adalah cinta damai, suka berdamai. Ciri yang kedua adalah sedia berkorban. Punya hati yang berkemurahan, sehingga Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, yang ketiga, ciri orang yang hatinya lapang, siap menolong orang lain. Dalam Kejadian 14 ayat 12 dikatakan, juga Lot dan anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi satu kali
Sodom diserbu oleh pasukan musuh, dijarah semuanya, habis saudara. Lalu apa yang dilakukan Abraham ketika mendengar saudaranya Lot yang kurang ajar ini? Itu ditawan oleh musuh, ayat 14. Sebab ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Sehingga akhirnya Lot bisa dilepaskan oleh Abraham. Saudara, jadi waktu dia pilih bagian terbaik di Sodom, ternyata diserbu musuh, hartanya diambil semuanya. Kalau kita jadi Abraham, kita ngomong gimana? Syukurin lo, kamu yang pilih-pilih sendiri kan? Kasih padang pasir sama saya, oh biarin, tahu rasa. Saya nggak bela diri, Tuhan yang bela saya. Dihajar lo. Apa Abraham begitu? Enggak loh saudara sekalian. Kita mungkin bilang begitu. Ada ayat dalam Amsal 24 ayat 17. Bilang begini, jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Artinya kalau lawan saudara, saingan saudara jatuh, bangkrut, rugi, jangan nyukurin. Kenapa? Ayat berikutnya bilang, sebab Tuhan bisa melihat perbuatanmu itu jahat. Lalu berbalik keadaannya, engkau yang terperosok, dia yang diangkat. Celaka kita kalau begitu. Karena itu jangan nyukurin orang kalau orang yang pernah merugikan kita, mungkin menghina dan sebagainya, mengalami kerugian. Yang penting hati kita lurus di hadapan Tuhan. Dan seperti Abraham, dia malah nolongin Lot ini, saudara-saudara. Saya melihat sifatnya seperti Yusuf. Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, diperlakukan negatif. Tapi ketika Yusuf jadi raja muda di Mesir, dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong saudara-saudaranya yang pernah berbuat jahat. Orang kalau nggak punya kebesaran jiwa, kelapangan hati, nggak mungkin semacam ini. Yesus juga sama. Ketika dia ditangkap dan akan disalibkan di Golgota, Petrus mengambil pedang, memotong telinga hamba imam besar yang akan menangkapnya. Tapi Tuhan bilang, sarungkan pedangmu. Lalu dia ambil itu kuping yang mungkin udah jatuh, ya, ditempel lagi. Ya, pangsit kali saudara sekalian, nempel lagi, sembuh. Yesus menyembuhkan orang yang akan menangkap dia. Ini kalau bukan kebesaran jiwa, kalau bukan kasih yang extraordinary, kalau bukan hati yang lapang, tidak mungkin seperti itu. Dan orang-orang seperti itu diangkat Tuhan. Abraham diangkat Tuhan. Yusuf jadi raja muda di Mesir, dipromosikan Tuhan. Yesus memperoleh nama di atas segala nama, yang olehnya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Dari sini saya melihat kasih itu mengatasi kebencian. Kasihlah yang membedakan antara orang-orang besar dan orang-orang kerdil. Kalau saudara dijahatin orang, saudara balas yang jahat. Itu menunjukkan kekerdilan jiwa. Karena apa yang kau tabur nanti akan dituai lagi. Tapi ketika kita membalas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah kesempatan untuk kita membuktikan kasih Kristus. Cara hidup yang luhur yang diajarkan oleh Alkitab. Dan siapa tahu Tuhan menggerakkan hati seseorang yang melihat hal itu dan dia sadar dan bertobat. Karena engkau telah menumpukan bara api di atas kepala mereka. Mempermalukan mereka. Karena ternyata waktu kita dijahatin, kita balas yang baik kepada mereka. Dengan cara siap menolong mereka. Kemarin saya dengar ada wawancara Deddy Corbuzier dengan Ustadz Yahya Waloni yang baru keluar dari penjara penistaan agama Kristen. 5 bulan udah keluar, saudara-saudara. Lalu dia cerita, wah sekarang saya udah berubah lah. Kenapa? Ayo kita lihat video klip singkat ini ya. Tapi ini luar biasa karena saya melihat seorang Ustadz Yahya Waloni yang berbeda sekali gitu. Iya, saya mesti berubah. Itu dipelajari di penjara itu. Bisa dapat di penjara Di itu. penjara? Hah? Bagaimana saya tidak sadar? Di dalam penjara, yang datang ke saya bawa makanan, Nah. orang Kristen. Orang Kristen itu yang datang bawa ke bikin baju saya, cuci baju saya.
orang Flores, orang Timur. Dan tidak ribut tuh. Tidak ribut. Nah pada saat Ustadz dulu melakukan hal seperti itu tuh apa yang dipikirin tuh Ustadz? Nggak kepikiran sama sekali? Ada pikiran memang kayak betul-betul dikuasai setan saya itu. Nah, ujung-ujungnya mencelakai orang Kristen. Ada hal-hal yang nggak boleh lah sebenarnya itu kita sampaikan. Karena biar bagaimanapun begini, segala sesuatu yang dilakukan oleh ritual agama lain itu adalah hal yang suci. Waktu dia menistakan, waduh kata-katanya kasar sekali saudara-saudara. Dan ada beredar di YouTube, ditangkap, di penjaranya beberapa bulan saja udah lepas. Tapi dia bilang, saya bertobat, saya berubah. Karena apa? Yang nolongin saya di penjara orang Kristen. Yang kasih bawa makanan orang Kristen. Yang bantu saya orang Kristen. Wah, saya dikuasai setan waktu itu rupanya. Waduh, bagus juga bisa sadar saudara sekalian. Apa yang membuat dia bisa berubah? Kasih. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Memang itu ajaran Kristen saudara sekalian. Dan kasih tidak bisa dibantah, tidak bisa dilawan. Keganasan kelihatannya muncul sebagai pemenang di awal. Tapi kasih pasti akan menang hingga akhir. Oh luar biasa. Orang-orang sederhana. Ini pasti bukan pendeta yang kasih dia makan, kasih nyuciin baju. Orang sederhana tapi mempraktekkan kasih Kristus. Ini loh hebatnya kekristenan. Jemaat awam yang mungkin gak terlalu ngerti firman yang dalam-dalam, praktekkan kasih. Itulah orang Kristen sejati yang siap menolong orang lain ketika orang susah. Kalau saudara tanya apa benar Ustadz ini akan bertobat, saya gak yakin saudara. Karena yang saya tekankan bukan pertobatannya Yahya Waloni, tapi sikap orang Kristen. Dan istilah bertobat dia kan beda dengan kacamata Kristen. Bertobat menurut firman Tuhan adalah berhenti berbuat dosa lalu percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Apakah dia akan begitu? Saya nggak yakin juga. Tapi setidaknya lakukan bagian kita. Dan biarlah hidup kita menjadi berkat. Saudara-saudara, cuma saya lihat agak miris juga ya. Karena waktu Yahya Waloni ditangkap, ada yang ditangkap juga hampir bersamaan. Muhammad KC. Kalau ini penistaan agama Kristen, ini penistaan agama Islam. Mirip-mirip lah yang dituduhkannya. Tapi lihat, waktu di dalam tahanan, digebukin tuh. Dikasih makan tai, saudara-saudara. Aneh ya, orang Kristen memperlakukan dengan baik, tapi diperlakukan secara tidak baik, tidak manusiawi. Saya mau bilang, ini gak usah Kristen, Islam atau agama lain. Gak manusiawi, saudara. Tidak punya peri kemanusiaan. Dan itu kan terjadi di tahanan. Sekarang sedang disidangkan. Kita berdoa supaya Tuhan masih menegakkan keadilan bagi Indonesia. Para pengambil keputusan penegak hukum juga bisa melihat hal ini. Jangan hanya karena teriakan massa kemudian keadilan tidak berjalan dengan baik. Tapi kita berdoa, bagian kita, siapa tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kiri. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita diajarin orang jahat, kita balas, buak, siapa tampar pipi kanan, tampar lagi pipinya. Nggak usah Yesus datang ke dunia. Biar jago silat aja jadi Tuhan kita. Tampar pipi kanan, tampar lagi pipinya. Yaitu berguru sama jago silat aja, selesai kan. Tapi kenapa kita percaya Yesus Tuhan? Bahkan disalib, dia berkata kepada orang yang menyalibkan, Bapa, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Lain, saudara-saudara. Ini nilai yang luhur yang kita pelajari dari Alkitab. Karena kita tahu, mengalah bukan kalah. Mengalah mengizinkan Tuhan menjadi hakim atas hidup kita. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, buat jiwaku besar, buat hatiku lapang, buat hidupku makin berkenan kepada Tuhan, menjadi serupa seperti Yesus. Dan 3 hal ciri hati yang lapang. Pertama, suka berdamai. Yang kedua, sedia berkorban. Yang ketiga, siap menolong orang. Kiranya karakter Kristus ini ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku yakin
saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Mari memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam Worship Night. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Yang diadakan pada Kamis
11 Agustus jam 7.30 malam, live on YouTube channel GBI Battle. Disertai renungan malam bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Tiada pernah Hidup dalam pengharapan, bagian kelima. firman-Mu, tiada pernah berubah. Shalom guys, Battle Youth and Teens mau adain KKR Kemerdekaan Gabungan KPA, Kelapa Gading, Harapan Indah, dan Kedoya. Special Sermon by PDM Jessica Abraham. Diadakan hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022. Jam 5 sore, bertempat di gedung GBI Battle Kelapa Gading. Dengan tema Authentic Freedom. So, what you guys waiting for? Come and join us. See you. Shalom Jemaat Tuhan, perlu kami infokan kepada saudara progres pembangunan GBI Damer yang terletak di Pulau Maluku. GBI Damer adalah gereja yang disupport pembangunannya oleh PMB yang bekerja sama dengan BPP GBI dalam program Battle Project. Saat ini pembangunan terus berjalan dan akan segera selesai lalu diresmikan. Terima kasih atas taburan saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memeriahkan HUT RI ke-77, GBI Battle Harapan Indah mengadakan perlombaan HUT RI. Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 2 siang bertempat di gereja. Kegiatan ini terbuka untuk semua kalangan mulai dari sekolah minggu sampai dewasa. Mari bangun kebersamaan dengan memeriahkan kegiatan ini. Segera daftar diri Anda ke pengurus ya. Shalom saudara, terima kasih sudah beribadah bersama kami di tempat ini. Kami berharap saudara bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah, kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami. Ibadah onsite GBI Battle Harapan Indah diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Ibadah online juga bisa saudara ikuti pada pukul 6 pagi melalui YouTube GBI Battle Harapan Indah. Kami juga mendorong saudara untuk bertumbuh melalui kegiatan mingguan di gereja ini. Menara Doa Pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa Malam Mujizat diadakan secara onsite setiap hari Kamis, minggu kedua, ketiga, dan keempat pukul 19.30 di gereja lantai 2. Konser Doa Malam Mujizat setiap Kamis di minggu terakhir pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah anak yaitu ibadah Battle Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 dan 10.30 pagi. Bagi generasi muda, mari ikuti onsite service Battle Youth dan Battle Teens yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 17.30 atau setengah 6 sore. Bagi saudara kaum dewasa muda, mari ikuti ibadah yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Kaum wanita bisa mengikuti Komsel Battle Women Fellowship setiap hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 11 siang di gereja. Tidak lupa, kami mendorong Anda untuk bertumbuh dalam komunitas dengan bergabung di dalam BICOM, Battle Community. Kami berdoa, saudara senantiasa bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami tunggu kedatangan saudara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang sidang jemaat, angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat. Perkatakan amin bagi apa yang saya nyatakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan berkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang
pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu Tuhan. Shalom Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.